Vita, Bu. Maharani, Saya Bu. Marfuah, Hadir Bu. Meta Putri, Hadir Bu. Neni Epiani. Bu. Berarti masuk semua ya. Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya materi kita pada pertemuan kali ini yaitu perbandingan dan skala. Tahu nggak sih apa itu perbandingan dan skala? Belum. Nah, tadi sebelum kalian ke sini, kalian ada memperhatikan nggak di sekitar kalian ada pohon, ada rumah, itu tingginya berbeda atau sama? Beda. Nah, di situ kalian ada nggak kepikiran untuk membandingkan pohon yang tinggi, sedang, dan atau antara pohon tinggi dengan pohon yang rendah? Pernah nggak? Tidak. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbandingan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa tujuan dari kita belajar materi perbandingan ini? Belum. Nah, tujuan kita belajar materi perbandingan ini yang pertama adalah agar kalian mampu memahami konsep perbandingan dan skala. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan mengenai perbandingan yang pada perbandingan dengan satuan yang sama ataupun dengan satuan yang berbeda. Dan contoh terakhir, kalian dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan sesuai dengan kondisi yang ada. Semuanya sudah duduk berkelompok sesuai yang Ibu minta ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya sambil Ibu menjelaskan materinya. Perbandingan dan skala. Nah, tadi Ibu ada menyinggung sedikit kan apa itu perbandingan. Selanjutnya kita perhatikan ini ada gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dari gambar 1 tadi diketahui bahwa usia ayah adalah 45 tahun dan usia ibu 40 tahun, sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Nah, perbandingan usia ayah dan ibu yaitu 45 banding 40. Di sini kita sederhanakan maka sama dengan 9:8. Sementara perbandingan usia Ali dan Ani 15:10 sama disederhanakan juga yaitu 3:2. Perbandingan usia ayah dan Ali yaitu 45:15 atau 3:1. Nah, selanjutnya dari gambar 2 tadi diketahui bahwa tinggi badan Anggia adalah 160 cm dan tinggi badan Gina adalah 120 cm. Perbandingan tinggi badan keduanya yaitu 160:120. Disederhanakan maka 4:3. Nah, dari gambar dan perbandingan yang telah diketahui, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk membandingkan dua besaran maka perlu diperhatikan yang pertama yaitu bandingkan besaran yang satu dengan yang lain, yang kedua menyamakan satuannya, dan yang ketiga menyederhanakan bentuk perbandingannya. Dan untuk arti dari perbandingan itu, yang pertama yaitu perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Kedua, satuan yang dibandingkan harus sama. Artinya jika jarak tempuh dari rumah menuju sekolah adalah 3 meter dan jarak tempuh dari rumah menuju pasar adalah 3 km, maka harus disamakan terlebih dahulu satuannya. Kan ada meter dan kilometer kan? Ketiga, perbandingan dalam bentuk sederhana antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Artinya disederhanakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, dari yang kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Misal nih, ada kota A memiliki jarak 1 km.
sini kota A menuju kota B berjarak 1 km dan kota B menuju kota C yaitu berjarak 1 meter. Nah, di sini kan kita melihat bahwa satuannya itu berbeda. Maka kalian masih ingat nggak sih tanda-tanda yang kayak gini? Di sini kan itu kita ubah dulu kilometernya ke meter. Berarti ini naik kan, berarti itu dikali 10. Jadi ini jadi sama dengan 1000 km. 1000 meter, maaf. Nah, jadi perbandingannya yaitu 1000 banding 1. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi skala. Kalian pernah dengar nggak sih kata skala? Pernah. Oke, kita next. Kalian pernah lihat peta? Pernah. Ini peta apa kalau tahu? Bengkulu. Nah, ya. Nah, di sini tuh skalanya tuliskan 1 banding 500.000. Artinya, jika pada peta itu tertulis 1 banding 500.000, berarti 1 cm pada peta itu mewakili 500.000 cm jarak yang sebenarnya. Nah, berarti setiap 1 cm itu berarti 500.000. Kalau 2 cm berarti itu jaraknya 1000 cm. Nah, selanjutnya atau bisa juga dengan 1 cm pada peta mewakili 5.000 meter jarak yang sebenarnya. Atau 1 cm pada peta mewakili 5 km jarak yang sebenarnya. Jadi apa sih skala itu? Skala ialah perbandingan ukuran pada gambar dalam bentuk cm dengan ukuran sebenarnya yang dalam bentuk cm juga. Nah, skala itu menggunakan cm untuk 2 besaran yang dibandingkan. Nah, misalnya jarak jarak kota A. Iya, itu bakso. Nah, di sini diketahui bahwa jarak kota A ke kota B pada peta adalah 3 cm. Padahal jarak sebenarnya adalah 450 km. Nah, maka tentukan skalanya. Pertama, diketahui jarak pada peta. Di sini diketahui jarak pada peta 3 cm dan jarak sebenarnya yaitu 400 km. Yang ditanyakan yaitu skala. Penyelesaiannya yaitu berarti 3 cm pada peta banding 450 km. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa satuannya harus diubah ke cm dulu. Kita ubah dulu 450 km ke cm. Berapa nilainya? 4.500.000. Oke, 3 cm berarti banding 4.500.000 cm. Nah, jadi ini kita sederhanakan jadi 1 cm banding 15 juta cm. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jarak kota A ke kota B adalah 1 cm dengan jarak sebenarnya yaitu 15.000 cm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, LKPD-nya sudah dibagikan ya. Sekarang silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. WC, Bu. WC. Ini kejadian A, ini kejadiannya itu kan sudah ditunjuk ya, ini jawabannya di sini. Oh iya, Bu. Baik, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalahnya. Ayo. Saya, Bu. Ya, Marwani dari kelompok 3 ya. Iya, Bu. Maju.
kami situasi A-nya itu diketahui panjang kolam besar itu 12 meter dan panjang kecil itu 6 meter. Perbandingannya yang ditanya, penyelesaiannya itu 12 meter berbanding 6 meter sama dengan 12 berbanding 3. Di situasi B diketahui panjang kolam besar itu 9 meter, panjang kolam kecil 6 meter. Ditanya itu perbandingan. Penyelesaian 9 meter berbanding 6 meter sama dengan 9 berbanding 6. Yang untuk keduanya itu situasinya itu lebar kolam besar yang 6 meter dan yang lebar kolam kecil 3 meter. Ditanya perbandingan. Penyelesaian 6 meter berbanding 3 meter sama dengan 6 berbanding 3. Di situasi B diketahuinya itu lebar kolam besar 6 meter, yang kecilnya itu 3 meter. Ditanya perbandingan. Penyelesaian 6 meter berbanding 3 meter, jadi sama dengan 6 berbanding 3. Nah, itulah sekelompok dari kami. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 3. Nah, ini jawaban dari teman kalian tadi. Untuk kelompok lain ada yang punya jawaban lain nggak? Atau kayak ini semua? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 1, ayo. Model kami kok kan kemana Ya. Mas Eka. Nah, benar ya 4/3. Kan tadi perbandingan itu harus disederhanakan ke angka paling kecil. Nah, ini 12/6, jadi ini sama dengan 4/3. Ini juga benar ya semuanya. Selanjutnya yaitu siapa yang bisa menyimpulkan dari situasi A sama situasi B? Jadi, perbandingan panjang kolom pada situasi A adalah 4/3 dan perbandingan panjang kolom pada situasi B itu adalah 3/2. Sementara pada lebar kolom pada situasi A dan situasi B memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2/1. Ya, terima kasih untuk A. Ya, beri aplaus untuk temannya Eka. Ulang-ulang. Tadi berapa itu? Yuk. Udah. Nah, sekarang kita simpulkan. Apa sih perbandingan itu? Tadi ada yang masih ingat nggak perbandingan itu apa? Saya, Bu. Nah, ayo Indah. Nah, jadi perbandingan itu adalah perbandingan antara dua nilai atau lebih. Oke, bagus ya jawabannya. Nah, ada yang bisa nambahkan lagi nggak? Saya, Bu. Ya, coba Din. Ya, perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Nah, benar ya. Terima kasih kepada Indah dan Andi. Nah, selanjutnya skala. Siapa yang bisa menentukan skala? Saya, Bu. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar cm dengan ukuran sebenarnya cm. Ya. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bersama bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dengan satuan yang sama dan pada bentuk yang paling sederhana. Sementara skala ialah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Ingat ya. Selanjutnya kumpulkan NKPD-nya. Sudah semua kan ya? Sudah, Bu. Sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari skala sebagai suatu perbandingan. Kalian baca-baca ya di rumah. Ya, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.